Semakin orang banyak yang terinfeksi virus corona, virusnya itu lama-kelamaan akan lemah. Seperti itu kah, Dok? Yang namanya 3T. 3T itu testing, tracing ya. Dan treatment. 3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Bertemu lagi dalam acara podcast On Madrasah bersama saya Andriana Martani Tias. Nah, pada podcast siang kali ini kami kedatangan tamu seorang dokter yang sangat istimewa sekali. Nanti kita akan membahas seputar kesehatan. Beliau adalah Kepala Puskesmas Winong 2. Beliau adalah Dr. Agung Setio Widianto. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bu. Okay. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik, Alhamdulillah. Bu. Sehat, alhamdulillah. Sibuk ya, Dok ya? Agak sibuk. Dok, nanti dalam podcast kali ini kami kepengen tahu, Dok, mengenai virus yang sedang ngehit ya, Dok ya, yaitu COVID-19, COVID-19. Kira-kira apa sih, Dok, COVID-19 itu apa? Bagaimana penyebarannya dan seberapa bahayakah untuk kita, Dok? Oh, betul. Siap. Ini awal mula COVID ada di provinsi Cina, yang namanya Wuhan. Ya. Virus ini disinyalir dari binatang kelelawar. Kelelawar ya, Dok ya. Terus kemudian ada laporan manusia terinfeksi COVID ini. Dalam perjalanan waktu, karena gerakan manusia yang sangat dinamis, maka masuklah ke Indonesia. Masuk ke Indonesia sebenarnya sudah Januari tahun 2020. Januari 2020. Karena kasusnya belum banyak, maka belum ada atau kita belum waspada. Ya. Setelah kasus merebak dengan banyak dan berkembangnya virus itu, sekarang virus ini disinyalir berkembang selain melalui droplet. Droplet itu percikan cairan ya? Percikan ludah, kemudian berkembang bisa menyebar melalui udara. Sekarang udara. Airborne, makanya cepat menularkan ke orang lain ke orang lain. Nah, itulah berbahayanya COVID-19 bagi kita adalah cepatnya menular melalui udara. Nah, maka dari itu saya tidak jauh-jauh berbicara di Kabupaten Pati, sudah menindaklanjuti secara cepat, terutama dalam hal pencegahan pemutusan rantai penularan COVID. Yang pertama dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Dan itu dituangkan di dalam Perbuk Peraturan Bupati nomor 66 tahun 20 sampai sekarang masih berlaku. Nah, untuk itu saya memohon kepada masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19 itu. Berbahaya COVID-19 bagi kita kalau kita tidak ada penyakit penyerta, misalkan bawaan ya, Dok ya? Bukan bawaan. Penyakit penyerta itu seperti misalkan hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit gula, penyakit paru, itu bisa memperberat penyakit awalnya. Seperti itu. Karena mungkin kekebalan tubuhnya yang rendah itu. Karena imunnya jadi, yang rendah. Imunnya rendah, jadi gampang tertular penyakit itu ya. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah mereka-mereka yang orang tanpa gejala itu, Dok. Kita yang sering takut ini keluar rumah. Nah, maka dari itu dengan kita mematuhi protokol kesehatan,
itu merupakan senjata yang paling ampuh buat kita semua untuk terhindar dan terpapar dari COVID-19 ini. Itulah seperti itu, ya. cerita dari COVID dari awal sampai akhir. Ini belum juga ada tanda-tanda berakhirnya kapan. Malah semakin banyak ya dok ya di Indonesia kasus COVID ya. Ya betul. Ya. Itu penyebabnya apa ya dok? Kok semakin tambah banyak yang di Kabupaten Pati? Ya. Apa mungkin kurang sosialisasi ke masyarakat atau masyarakatnya yang agak kesadarannya agak rendah atau gimana? Kalau menurut pengalaman saya diajak setiap kali operasi justisi. Operasi justisi itu 3 kali sehari. Ya, pendisiplinan memakai masker ada instruksi Bupati nomor 1 juga ada. Kita melaksanakan tidak hanya pagi, siang ada, malam pun ada. Ada jam malam juga ya? Jam malam ada, 2 kali, perpanjangan ada. Nah, kita sudah melakukan semaksimal itu, ya. Kalau ini ada kasus yang banyak, nah kita perlu analisa lagi. Apakah mereka itu mematuhi protokol kesehatan atau bukan? Tetapi kalau menurut saya, setiap kendaraan-kendaraan yang lewat, dari 5 kendaraan yang saya lewat, yang saya amati, hanya 1 yang tidak memakai. Ya, kalau dibanding bulan-bulan yang sebelumnya itu 5 tidak memakai. Semua ya. Kalau sekarang dari 5 pemakai pengendara sepeda motor, yang 1 tidak memakai, yang 4 memakai. Yang 4 memakai, berarti sudah ada kemajuan. Nah, tinggal kita kan kalau hanya harus 100% kan ya butuh waktu. Butuh waktu di dalam penerapan ini kan sebenarnya juga dalam mengatasi atau menghadapi yang namanya adaptasi kehidupan baru AKB. Itu kan dengan itu. Seperti itu ya dok ya. Nah ini dok ada program 3M. Saya kemarin membaca artikel ada program 3M dan 3T. 3T itu apa ya dok? Ini awal-awal dari COVID yang digencar-gencarkan adalah program 3M. Itu sudah berhasil. Lah ini diikuti dengan yang namanya 3T. 3T itu testing, tracing dan treatment. Nah, Kabupaten Pati sudah melakukan 3T ini dengan peresmian laboratorium yang bisa memeriksa COVID-19 PCR yang di Suwondo tanggal 6 kemarin. Oh, berarti bisa tes di Suwondo ya? Nah, bisa tes di Suwondo. Lah, maksudnya testing, tracing dan treatment ini untuk memotong perjalanan waktu di dalam hal pemeriksaan sampel. Kalau dulu sampel swab itu jadinya 1 minggu. Kalau sekarang dipotong menjadi 2 hari sudah. 2 hari sudah keluar hasilnya. Sehingga untuk treatmentnya lebih cepat. Sehingga untuk lebih cepat ya. Pemutusannya lebih cepat itu. Seperti itu. Itu program 3T dan itu sudah dilakukan oleh Kabupaten. Untuk trackingnya dok? Untuk tracking atau tracing itu kan pertama kali kita tes orang tersebut misalkan di pasar kita tes jebret. Tapi tes ternyata ada yang reaktif. Dari ada yang reaktif ini kita telusuri ke rumahnya. Itulah yang dinamakan tracing. Nah, yang di rumahnya itu ada berapa yang kontak dengan yang reaktif tadi. Dicari ini ya. Nah, kalau yang dicari langsung kontak langsung dengan penderita itu tracing. Itu seperti itu. Kita tracing. Lah nanti hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya semuanya misalkan yang tracing itu negatif semua, yang reaktif yang hanya 1 orang, ya kita isolasi mandiri, isolasi mandiri bisa di rumah maupun bisa di rumah karantina yang disediakan oleh Kabupaten Pati. Seperti itu ya dok ya. Itu jalannya seperti itu. Yang 3T tadi. Untuk 3T di Kabupaten Pati sudah itu ya dok, ada sosialisasi nggih?
Oh, sampai desa-desa sudah? Bukan hanya sosialisasi ya, Okay. kita sudah langsung menerapkan itu. Oh, langsung ya. Nggih. Oh, Kalau testing dan tracing sudah kita lakukan. itu berjalan lancar ya, Dok, sampai sekarang ya? Sudah Ya, berjalan sangat. sudah berjalan. Itu merupakan prosedur SOP standar operasional prosedur dalam hal penanganan COVID, testing, tracing. Oh, seperti itu. Nggih. Nah kemudian kalau kita treatment itu harus ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan tracing hasilnya tes itu baru tesnya di treatment baru. itu ya. Ya. Oh, seperti itu prosesnya yang untuk Prosesnya. memutus rantai COVID. Ya, Oh, seperti betul. itu. Dok, saya tuh pernah mendengar dari salah satu informan. Seperti ini, Dok. Semakin orang banyak yang terinfeksi virus corona, virusnya itu lama-kelamaan akan lemah. Seperti itu kah, Dok? Seperti yang dulu virus influenza. Orang yang terkena virus influenza awalnya bisa sampai mematikan, tapi semakin kesini ya biasa saja seperti itu. Itu betul kah, Dok? Bukan lemah itu ya. Iya. Itu yang jenengan tanya itu berarti istilahnya dalam kedokteran adalah herd immunity. Herd immunity. Herd immunity itu imunitas di dalam suatu kelompok. Nah, imunitas di dalam suatu kelompok itu bisa timbul setelah beberapa puluh tahun. Oke. Bukannya virusnya lemah, tetapi tubuh sendirilah yang bisa mengatasi Menangkal virus tadi. itu. Oh, nggih. Oh, seperti Nggih. itu. Betul. Jadi bukan virusnya yang lemah, tetapi tubuh bisa mengadaptasi untuk misalkan COVID ini, tubuh bisa menyerang dari virus COVID di dalam tubuh. Yaitu yang namanya herd immunity. Di dalam suatu kelompok bisa terjadi seperti itu. Tetapi tidak semua orang di dalam kelompok itu imun. Iya, Nggih, ada yang tadi ya. tidak kuat, ada yang imun, Iya. nggih, ada yang OTG. Oh, seperti itu ya, beda-beda sih Iya, ya, Dok, ya. beda-beda nantilah. Itulah yang di dalam suatu kelompok bisa timbul herd immunity, tapi itu sangat panjang untuk timbulnya Untuk timbulnya herd immunity, Oh, imunitasnya banyak, itu membutuhkan nggih. waktu yang lama Waktu ya, yang Dok, ya. lama. Oh. Nah. Untuk pemberian vaksin, Dok. Untuk pemberian vaksin, apakah kalau kita sudah mendapatkan vaksin, kemarin kan sudah didata itu dari pemerintah yang berdasarkan usia-usia itu, Dok. Ya, Nggih. uh-huh. Nanti misalnya kita mendapatkan vaksin, apakah kita langsung terhindar? Kita sudah kuat kebal, nggak terhindar, tidak terinfeksi lagi virus corona seperti itu atau gimana? Oh, gini. Untuk vaksinnya sendiri, ini baru proses uji klinis fase yang ketiga. Itu saya dapat tanggal 10 bulan 11 tahun 2020 dari Kemarin ya? Satgas Kementerian sana. Oke, itu baru fase uji klinis fase ketiga. Nah, vaksin ini, kalau vaksin ini adalah Vaksinnya. virus yang sudah dilemahkan. Nah, kalau ini sudah dilemahkan dan nanti dimasukkan divaksinasi di manusia, dan manusia itu bisa membuat imun dari virus yang sudah dilemahkan tadi. itu Oh, tadi. seperti Nah, itu itu prosesnya. Nggih. prosesnya seperti itu. Nah, kalau sudah divaksinasi apakah sudah terbebas? Nggih. Mboten. Oh, mboten nggih. Mboten. Selama status bencana nasional non alam belum dicabut, ya. Meskipun itu sudah divaksinasi, tetap harus menjalankan protokoler Yang 3M plus Ya. 3T tadi ya. Ya, Oh, betul. tetap harus melaksanakan harus itu ya, Dok tetap ya. iya, betul. Itu kemarin saya melihat kok pemberian vaksin kok berdasarkan usia itu kenapa, Dok? Kok tidak sama jadi satu? Kok beda-beda usia? Ya, beda-beda usia nanti tergantung dosisnya. Oh, tergantung dosisnya itu ya. Tergantung Oh, seperti dosisnya. itu. Nanti kan masa anak kecil bayi sama dengan yang dewasa kan? Oh, iya, beda-beda. Beda-beda, makanya itu dibedakan per golongan umur. Nanti kan bisa ini untuk anak-anak berapa ribu, untuk anak-anak untuk yang remaja dan sebagainya berapa ribu, untuk yang lansia berapa ribu. Itulah kita datanya itu menurut golongan umur, yaitu untuk penyesuaian. Itu maksimal untuk usia berapa tahun, Dok? Dari bayi sampai umur lansia. Lansia. Sampai lansia itu kalau di data monografi kecamatan 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas itu nanti ada jenjangnya tadi ya, Dok ya.
Itu pemberian vaksin. Pemberian vaksinnya. Ini Dok, untuk sementara murid-murid kita kan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita belum pernah ini Dok bertatap muka. Kita tidak tahu nanti penyebaran virus ini sampai kapan. Misalnya ini Dok, untuk tahun depan kita diwajibkan untuk pembelajaran tatap muka. Kira-kira Dok, strategi apa yang bisa kita terapkan untuk murid-murid kita biar murid-murid itu belajar dengan nyaman, orang tua juga tenang di rumah, tidak was-wasan terus, ini nanti anak-anak kena ini, dan kira-kira gimana Dok proses pelaksanaannya seperti apa? Ya, iya. Ini saya coba untuk menjawab ya, sebenarnya itu wewenangnya dinas pendidikan. Kira-kira jenengan sebagai dokter misalnya nanti harus ini misalnya. Saya juga pernah sosialisasi ke dinas pendidikan. Terutama untuk yang PAUD, untuk yang pondok pesantren itu bagaimana? Yang penting ada 4 syarat kalau mau tatap muka. Tatap muka ya. Yang pertama harus seizin ketua tim gugus tugas tempat. Yang kedua, daerah tersebut adalah daerah hijau, zona hijau. Yang ketiga, sekolah sudah mempersiapkan sarana dan prasarana di dalam hal pencegahan penyakit COVID ini, seperti misalkan disinfektan, masker, face shield dan semuanya. Yang keempat, yang paling pokok adalah persetujuan para wali murid supaya muridnya itu bisa bertatap muka. Setuju enggak? Bisa melalui komite sekolah ataukah bagaimana, tergantung dari sekolah tersebut. Yang terpenting sekolah harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Nah, kadang-kadang kemarin itu saya memberikan penyuluhan, ada yang tidak rela. Iya. Orang tua itu rata-rata was-was Dok, takut. Nah, kalau ini nanti misalkan setelah divaksinasi diperbolehkan untuk masuk tatap muka. Ini ada beberapa daerah yang sudah tatap muka. Ada ya Dok ya? Sudah ada yang tatap muka. Itu pertama sekolahnya harus diinspektan dulu. Yang kedua itu sekolah harus mempersiapkan segala macam sarana dan prasarananya. Terus yang ketiga itu pengaturan jumlah murid. Yang keempat adalah pengaturan jam belajar. Nah, itu kan sebenarnya dinas pendidikan. Tetapi itu dari kita kan, timnya itu kan ada berbagai ilmu, sehingga kita bisa sharing. Nah, itulah yang saya dapat dari timnya itu ya seperti itu nantinya, untuk supaya bisa bertatap muka. Sekolah harus berbuat 4 hal. Yang tadi ya Dok ya, harus ada syaratnya yang tadi. Yang terpenting adalah persetujuan orang tua. Misalnya orang tua itu pasti was-was, takutnya dari rumah bawa masker, face shield, sampai sekolah dibuka semua. Apalagi yang PAUD, TK, kalau sudah kumpul sama temannya lupa. Orang caplek-caplekan, padu ya iso. Tuh, itu yang dikhawatirkan orang tua itu sebenarnya. Betul. Itulah yang dari guru-guru dari guru-guru TK itu juga khawatir. Aku yang koyong ini mereka juga khawatir. Masalahnya kalau anak-anak kecil digetai terus kan malah sakit. Makanya itu kita harus siap mental dan lain sebagainya untuk tatap muka nanti proses belajar mengajar. Seperti itu. Terima kasih Dok. Ini pertanyaan terakhir Dokter. Pesan Dokter untuk masyarakat, khususnya untuk murid kita SMP MTSN 1 Pati. Ada pesan yang berhubungan dengan ini ya Dok ya. Untuk anak-anakku yang di MTSN 1 Pati, jangan lupa di dalam hal menerapkan protokoler kesehatan sehingga anak-anak bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Selalu melaksanakan protokol kesehatan sehingga proses belajar mengajar bisa
bisa berlangsung dengan baik, lancar, dan sukses. Semangat anak-anakku, matur nuwun. Nggih. Oh seperti itu. Tetap semangat ya Dok ya, walaupun belajar di rumah. Terima kasih Dok ya. Terima kasih atas ilmunya yang sudah Dokter bagikan kepada kami. Semoga bermanfaat ya Dokter ya. Ya, terima kasih. Demikian podcast kita siang kali ini bersama Dr. Agung Setia Widianto. Kami mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.